Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus adalah firman Allah. Nas yang menjadi landasan firman Tuhan ini adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara kasih dalam Tuhan, Yohanes di sini memperkenalkan Yesus dengan sebuah istilah yang dikenal baik oleh pembaca kalangan Yahudi maupun non-Yahudi pada saat itu. Dan kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman di sini adalah logos, yang merupakan kata yang sangat umum dalam filsafat Yunani dan pemikiran Yunani pada saat itu. Dan kata firman juga dipahami sebagai sesuatu yang digunakan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi bagi pembaca dari kalangan Yahudi, dengan memperkenalkan Yesus itu sebagai firman, Yohanes membawa mereka kembali di dalam sebuah perjanjian lama, di mana logos atau firman Allah itu terkait erat dengan perwujudan wahyu Allah. Bagaimana bisa Yesus itu disebut firman Allah? Di sini Yohanes mencoba menjelaskan bahwa Yesus disebut firman Allah karena dalam ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan bahwa firman bersama-sama dengan Allah. Yohanes menyatakan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu sejak semula telah bersama-sama, atau dalam bahasa lainnya adalah terlibat dengan Allah dalam suatu aktivitas ilahi, yakni aktivitas yang selain segala sesuatu yang dijadikan di dalam ayat 3, atau dalam tradisi penciptaan dikenal sebagai aktivitas penciptaan dan sejarah. Apa artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yaitu bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang sudah ada sejak semula. Allah yang bergerak atau terlibat dalam medan sejarah di dalam sebuah alam semesta. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dan berkenan di dalam Dia. Dan karena Dialah pula lah yang menata alam semesta dan ciptaannya itu. Yang kedua, bagaimana Yesus bisa dikatakan firman Allah? Yaitu firman itu membawa terang di dalam ayat 4 sampai dengan 9. Dengan sangat hati-hati, penulis Injil ini menyatakan bahwa Yohanes itu bukanlah terang. Dia hanya utusan Allah. Dia hanya saksi yang memberikan kesaksian tentang terang itu di dalam ayat 4 sampai dengan 5. Dan sekarang Yohanes menyiapkan kesaksiannya tentang logos itu atau tentang terang tersebut. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus dikatakan firman Allah, yaitu karena firman itu datang dan diam di antara manusia di dalam ayat 10 sampai dengan 14. Dan penegasan ini pada satu sisi memberikan kepastian kepada setiap orang yang masih ragu-ragu akan kemungkinan keturunannya, yaitu keturunan Allah yang ilahi ke dalam dunia yang material. Dan pada sisi lain menyatakan untuk berani menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia yang fana. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kita telah menerima Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan kita. Tetapi menjadi pertanyaan besar adalah apakah kita telah membuka setiap area dalam kehidupan kita secara utuh kepada Dia? Bersediakah kita bukan hanya mengakui Dia sebagai Mesias saja, penyelamat kita, tetapi mau mewartakan Kristus melalui karya dan pelayanan kita. Di tengah-tengah berbagai tantangan, godaan, cobaan,
di dunia ini yang terus-menerus menggoda dan mengecoh dan membuat kita kalah dari Tuhan, Tuhan sendirilah yang senantiasa hadir, menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Bukan hanya dibutuhkan iman atau keyakinan, tetapi juga kepekaan agar kita dapat melihat, mendengar, mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan sudah dan akan terus hadir menyapa dan menyatakan dirinya kepada dunia lewat firman-Nya bagi kita semuanya. Selanjutnya, kita pun bisa memakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya ketika kita menghidup firman Tuhan dan menyatakannya di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.